Pengdong awalnya mengira Lu Yun bisa terbang dengan pedang. Tanpa diduga, Lu Yun memutuskan untuk berjalan kali ini. Sudah lama sekali Pengdong tidak berjalan seperti ini. Setelah berjalan ini, dia sangat lelah hingga terengah-engah. Setelah melambai kepada Lu Yun, dia berteriak, "Saudaraku, saudaraku. Bisakah kita istirahat? Bukankah pedang ini terbang cepat?" Terbang dengan pedang. Lu Yun mencibir, "Kalau begitu, lingkungan di sepanjang jalan tidak familiar. Jika kamu bisa mengikuti, ikutilah. Jika tidak bisa, keluarlah." Dimarahi oleh Lu Yun, Pengdong segera menahan kata-kata yang hendak dia ucapkan. "Siapa yang menyuruhku menjilat orang lain? Tempat ini sangat sepi. Selain pegunungan tinggi, ini juga merupakan pedalaman gurun pasir." Lu Yun hanya bisa menghela nafas. Wah, ini sangat terpencil. Sungguh, luar biasa kota Beimingkun terletak di sini. Setelah berjalan seperti ini selama 7 hari 7 malam, Lu Yun sudah familiar dengan tempat ini. Mata Pengdong menjadi gelap, dan terlihat jelas bahwa dia kurang istirahat dalam beberapa hari terakhir. Namun, ketika dia sampai di ujung ngarai, matanya bersinar dan dia tiba-tiba menjadi energi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk pasir kuning yang datang dari langit di depannya dan berkata, "Kita akan mencapai tujuan kita setelah melewati penghalang badai pasir kuning ini." Penghalang pasir kuning ini sangat kuat dan hanya orang dari suku Beimingkun yang bisa masuk. Begitu orang asing lainnya masuk, mereka akan terlibat di tengah badai, dan mereka pasti akan mati saat itu. Tapi Pengdong tahu bahwa bagi Lu Yun, ini hanyalah hal yang mudah. Bagaimana cara masuknya? Lu Yun tidak mengenal tempat liar seperti kota Beimingkun. Tapi dia tahu pasti ada jebakan di sini. Pengdong mengusap hidungnya dan merasa sedikit bangga. "Hei, lihat, kamu membawaku ke sini, kan?" Lu Yun mengangkat tangannya dan menamparkan dahi Pengdong, "Berhenti pamer, cepat bicara." Pengdong tersenyum canggung dan berkata, "Apa kamu tidak tahu cara mengubah wujudmu?" Ketika Lu Yun mendengar ini, dia langsung mengerti maksud anak ini. "Apakah kamu ingin aku terlihat seperti anggota suku Beimingkun?" Tidak hanya penampilannya yang harus sama, tapi nafasnya juga harus sama. Pengdong berkata dengan malu-malu, "Bisakah kamu mengajakku masuk juga?" Bagus. Melihat anak laki-laki ini begitu patuh, Lu Yun tidak membuang waktu dan bertransformasi. Pakaian, bentuk wajah, dan segala sesuatu di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi penampilan dasing. Setelah itu, ia mengulurkan tangan dan menekan tubuh Pengdong. Lu Yun biasanya berubah sendiri, dan dia tidak pernah mencoba membuat orang lain berubah. Tentu saja dia akan melakukannya. Pengdong juga terkejut saat mengetahui bahwa dia telah berubah menjadi Kun Bao. Bahkan setelah dia baru saja menjadi Kun Bao, dia masih merasa sedikit tidak nyaman beradaptasi dengan tubuh baru ini. Setelah hanya mengambil 2 langkah, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Namun, anak ini belajar dengan cepat, dan setelah beberapa saat, dia mampu mengendalikan tubuh ini sepenuhnya. "Oke, ayo pergi." Lu Yun terus membiarkan Pengdong memimpin. Begitu mereka memasuki formasi pasir kuning, keduanya langsung merasakan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka dari atas ke bawah. Pengdong merasa bersalah, tapi melihat Lu Yun berjalan dengan angkuh, seolah tidak terjadi apa-apa, dia segera mengikutinya. 600 meter di sebelah kanannya, beberapa mata badai besar terlihat. Ada juga mayat orang dari berbagai suku di tengah badai. Mayat mereka berterbangan ke atas dan ke bawah di tengah badai besar ini. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Kota Beimingkun telah bersusah payah untuk melindungi para tetua yang hebat ini. Setengah jam kemudian, mereka melihat ke atas, dan tembok kota setinggi 10 kaki tiba-tiba muncul di depan mereka. Para penjaga suku Beimingkun sedang berdiri di luar gerbang kota dan tertidur. Lu Yun mengedipkan mata pada Pengdong, lalu melangkah maju dengan tangan di belakang punggung. Lu Yun sekarang berdandan besar. Penjaga gerbang ini berasal dari kelas yang sangat rendah, jadi jika dia ingin lewat di sana, tidak akan ada masalah. Benar saja, setelah Lu Yun terhuyung dan terbatuk ringan, penjaga pintu yang tertidur tiba-tiba terbangun. Setelah itu, mereka memandang Lu Yun seolah-olah mereka tersengat listrik, tetua ke-6. Lu Yun bisa dengan mudah meniru suara seseorang. Dia mendengar suara Daxing, jadi dia berkata, "Awasi pintu dengan baik, mengapa kamu tidur siang?" Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di hadapannya. Melihat mereka seperti ini, Lu Yun diam-diam bergumam di dalam hatinya, apakah orang-orang ini begitu pengecut? Tapi setelah mengatakan itu, dia berjalan dengan angkuh menuju kota. Tapi kali ini, para penjaga saling memandang. Salah satu dari mereka bertanya dengan lembut, kapan dia mulai ikut campur dalam urusannya sendiri. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah itu hanya, sepertinya orang yang berbeda? Lu Yun tidak tahu bahwa mereka sedang berbisik kepadanya. Namun begitu dia memasuki kota Beimingkun, matanya tiba-tiba berbinar. Lingkungan tempat ini sangat bagus. Antik, tanahnya dilapisi dengan batu biru, dan ada toko anggur dan toko daging di kedua sisinya. Jalanan dan gang dipenuhi orang-orang yang mengenakan pakaian linen kasar yang menjual berbagai macam barang dan sayur-sayuran. Pengdong menyeringai dan berkata, "Saudaraku, lihat, orang-orang bergegas membeli masker hari ini." Lu Yun melihat orang-orang ini, tapi tidak, semua orang mengambil topeng. Selain topeng, ada juga beberapa pakaian putih dan sepatu putih.
Barang-barang ini dijual lebih populer daripada anggur dan daging. Lu Yun berkata, mengapa mereka membeli ini? Peng Dong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Tetapi mereka berdua tidak bisa mendekat dan bertanya saat ini, jika tidak, penyamaran mereka akan terungkap. Minggir, minggir, tak disangka, terdengar suara tapak kuda. Anggota marga Bei Mingkun yang sedang jual beli itu buru-buru lari ke segala arah. Kemudian segerombolan kuda cepat terbang ke atas. Sekelompok orang yang menunggang kuda cepat ini tidak hanya meneriaki orang agar menjauh, tetapi juga mencambuk orang di jalan dengan gila-gilaan. Seragam mereka terlihat seperti penjaga. Untuk sesaat, orang-orang di jalan yang semula ramai dan harmonis itu terlentang, berteriak berulang kali. Seorang anak kecil dengan kuncir dan boneka kain di tangannya kebetulan berlari ke tengah jalan. Dia akan bertabrakan dengan kavaleri di depan. Jika dia diinjak oleh kuku kuda, dia akan mati. Namun, tim penjaga tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Saat mereka bergegas, mereka berteriak, sialan, kamu sedang mencari kematian. Meskipun Lu Yun tidak memiliki hubungan dengan anak itu, ketika dia melihatnya, dia merasa kasihan. Jadi begitu dia menghindar, dia segera melompat ke sana. Ketika dia mendarat, dia mengulurkan tangan dan memeluk anak itu, sambil menatap tajam ke arah kuda yang berlari kencang. Selusin kuda tiba-tiba meringkik ketakutan melihat tatapan Lu Yun, lalu jatuh ke tanah. Persetan, Peng Dong menelan ludah. Luar biasa. Sekalipun dia, Peng Dong, mendapat berkah kesaktian, dia tidak akan berani berhadapan langsung dengan kuda perang yang dilatih oleh suku Bei Mingkun, kecuali dia ingin diinjak-injak hingga berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Tapi, bukan saja Lu Yun tidak melakukan apa-apa, dia juga membuat takut orang-orang ini hingga mereka jatuh ke tanah. Ah, beberapa penjaga bangkit dari tanah, mata mereka terbuka lebar. Kapten menunjuk ke arah Lu Yun dan berteriak, apakah kamu mencari kematian? Setelah memarahinya, dia sudah mengangkat tangannya untuk mencabut pisaunya. Ketika Lu Yun dan yang lainnya baru saja masuk, para penjaga di gerbang selatan menghormati mereka. Tapi sekarang, berapa banyak dari kapten ini yang bersikap kasar? Kalian pasti tahu kalau Lu Yun saat ini berdandan seperti bangkir besar. Ketika Peng Dong melihat ini, dia berteriak dengan marah, ikat mata anjingmu dan lihat dengan jelas siapa yang berdiri di depanmu. Kapten itu mendengus dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Bukankah itu pemimpin klan Daxing? Kita adalah bawahan dari pemimpin klan kedua, apa? Kamu berani melawan pemimpin klan kedua? Kun Yang Haus Darah. Tampaknya para pemimpin klan besar ini juga berselisih satu sama lain. Lu Yun melambai ke Peng Dong, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu bersemangat. Melirik anak laki-laki dalam pelukannya, Lu Yun bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Meski anak itu ketakutan, dia menggelengkan kepalanya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia tidak menangis atau rewel. Anak-anak biasa akan takut menangis sejak dini. Lu Yun sebenarnya sedikit mengagumi anak laki-laki ini dan menyerahkannya kepada Peng Dong. Kapten belum tahu lawan macam apa yang dia hadapi, jadi dia masih berbicara omong kosong. Leng Chao memandang Peng Dong dan berkata, Kun Bao, kamu bermuka dua, kapan kamu berlindung di dalam dia lagi? Yang lain naik, tapi kamu jatuh sedikit demi sedikit, kan? Haha, para penjaga di sekitar kapten tertawa. Lu Yun dan Peng Dong tidak tahu seperti apa hubungan orang-orang ini. Jadi Peng Dong mengabaikannya. Namun ketua tim menjadi lebih serius, keluar dari sini, jangan menghalangi pekerjaan kami. Wajah Lu Yun awalnya pucat, tetapi setelah dia selesai berbicara, Lu Yun tiba-tiba membuka mulutnya dan menunjukkan senyuman lebar. Peng Dong adalah orang yang sangat cerdik. Dia tahu dari raut wajah Lu Yun bahwa ketua tim dan yang lainnya akan menemui ajalnya. Lu Yun tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun, dia sudah berjalan ke sisi kapten. Saat mata mereka bertemu, wajah kapten tiba-tiba berubah menjadi jelek, apa yang ingin kamu lakukan? Ledakan. Sebelum dia selesai bertanya, Lu Yun sudah menundukkan kepalanya dan memukulnya dengan keras ke tanah. Dalam sekejap kepalanya meledak. Ketika penjaga lainnya melihat situasi ini, mereka berteriak dan mengeluarkan pedang mereka dan mengarahkannya ke arah Lu Yun. Bum bum bum. Tapi ketika pedang ini tiba di depan Lu Yun, pedang itu langsung meledak dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penjaga terkena pecahan pedang mereka sendiri. Darahnya membuat tanah menjadi merah dalam sekejap. Seluruh jalan juga menjadi sunyi saat ini. Semua orang memandang Lu Yun dengan kaget. Namun hanya dalam beberapa detik, mereka bersorak, hei, perkasa, perkasa. Bei Mingkun ini sudah lama ditindas oleh atasannya, dan sudah lama diliputi kebencian. Sayangnya status mereka terlalu rendah dan tidak banyak berkultivasi, sehingga mereka hanya bisa menelan amarahnya. Baru saja, para penjaga ini begitu kejam dan mencambuk orang lain sesuka hati di jalan. Semua orang berani marah tapi tidak berani angkat bicara. Pada saat ini, anak kecil itu juga mengedipkan mata ke arah Lu Yun dengan mata berair. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih lengan Lu Yun dan berkata, Paman, ikuti aku. Lu Yun sekarang berdandan seperti Daxing, jadi tidak ada salahnya dipanggil Paman. Lu Yun dan yang lainnya masih belum mengetahui situasi di sini, dan kebetulan ada penduduk setempat yang dapat memberi mereka penjelasan rinci dan memberitahu mereka lebih banyak tentang hal-hal di kota Bei Mingkun. Mereka berdua mengikuti anak kecil itu dan berjalan ke arah timur.
Setelah meninggalkan pusat kota, kami sampai di sebuah jalan kecil di pedesaan. Aroma bunga krisan tercium dari seluruh pegunungan dan dataran. Ada sebuah rumah jerami di puncak bukit. Anak laki-laki itu memberitahu Lu Yun dan Peng Dong bahwa itu adalah rumahnya. Nama anak kecil ini adalah Li Bao. Orang tuanya diculik oleh tentara dari kota Beimingkun pada tahun-tahun awal, dan dia serta saudara perempuannya bergantung satu sama lain. Saya telah mencarinya selama beberapa tahun, tetapi saya tidak pernah melihat orang tuanya lagi. Mereka berjalan dan mengobrol, dan segera sampai di depan rumah jerami. Paman, kita sudah sampai. Kak, keluarlah sebentar. Li Bao berteriak ke dalam kamar. Seorang gadis cantik dengan penampilan polos membuka pintu dan berjalan keluar. Gadis itu berusia sekitar 20 tahun, dengan mata berbentuk almond, bibir tipis, dan gigi putih. Sosoknya juga berlekuk, dan dengan gaun sederhana ini, dia sungguh cantik. Kecuali dia diikuti oleh seekor anjing kecil yang mengibaskan ekornya. Awalnya, gadis itu memiliki senyuman di wajahnya ketika dia mendengar kakaknya kembali, tapi begitu dia melihat wajah Daxing, dia segera menjadi waspada, menarik kakaknya, dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Kamu apa yang kamu di sini untuk?" Baik Lu Yun maupun Peng Dong merasakan permusuhannya. Mereka berdua tahu di dalam hati bahwa tidak pantas menggunakan wajah ini. Jadi Lu Yun tersenyum tipis, dan dengan goyangan tubuhnya, wajahnya terlihat. Setelah itu, dia mengklik tubuh Peng Dong, dan Peng Dong berubah menjadi tampilan aslinya. Setelah kembali ke penampilannya sendiri, Peng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tubuhku sendiri lebih baik. Dahi, gadis itu tampak terkejut, siapa kamu? Lu Yun berkata, bolehkah saya masuk dan berbicara? Tidak baik jika mereka menyelinap ke kota Beimingkun dan ketahuan. Gadis itu masih sedikit bermusuhan. Tapi Li Bao tetap dekat dengan telinganya dan memberitahu adiknya tentang penyelamatannya oleh Lu Yun dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, ekspresi gadis itu menjadi tidak sekaku sebelumnya, dia menyingkir dan berkata, masuk. Lu Yun dan Peng Dong sama-sama menyeringai, lalu mengikuti bersama. Setelah duduk beberapa saat, gadis itu memberikan teh kepada mereka berdua, kalian berdua, tolong jangan salahkan aku karena ceroboh. Tolong beritahu aku siapa kamu. Gadis itu sangat waspada, ini terkait dengan apa yang terjadi ketika dia masih kecil. Lu Yun berkata, saya datang ke sini untuk teman saya. Namanya Dai Mengqiu. Begitu saya memasuki kota, saya melihat Li Bao akan diinjak-injak oleh kuku besi. Jadi karena putus asa, kami mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang, begitulah yang terjadi. Dia Mengqiu. Gadis itu bergumam pada dirinya sendiri, mengapa nama ini terdengar begitu familiar. Tiba-tiba, mata gadis itu berkedip cepat seperti tersengat listrik. Meskipun tatapannya hanya sesaat, Lu Yun menarik perhatiannya, jadi Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa, kalian saling kenal. Teman masa kecilku, tapi setelah aku dan kakakku melarikan diri, aku tidak pernah melihatnya lagi. Peng Dong menggaruk kepalanya dan berkata, kami punya beberapa pertanyaan yang ingin kami minta bantuannya, bukan? Tanpa diduga, begitu Peng Dong selesai berbicara, gadis itu berkata, masih ada yang harus kulakukan. Setelah makan malam, aku ingin keluar. Gadis itu tidak ingin berbicara dengan Lu Yun dan yang lainnya, jadi dia berdiri dan berjalan keluar. Li Bao berkata, aku dan adikku bergantung satu sama lain dan sering diintimidasi, jadi kami tinggal di gunung tandus ini. Karakternya juga berubah. Saudaraku, jangan salahkan dia. Li Bao menelepon paman Lu Yun sebelumnya karena dia berpakaian seperti Daxing. Sekarang dia telah kembali ke penampilan aslinya, dia secara alami jauh lebih muda. Peng Dong berjalan mendekat dan memegang bahu Li Bao, siapa nama adikmu? Li Xinxin. Itu nama yang bagus. Tidak apa-apa. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menyentuh perutnya lagi. Dia sangat lapar. Mendengar keroncongan di perutnya, Li Bao dengan bijaksana berlari ke dapur, bersiap menyalakan api untuk memasak. Peng Dong membuka mulutnya dan bertanya apa yang ingin dia katakan kepada Lu Yun. Tapi saat ini, teriakan Li Xinxin datang dari luar. Tidak, sesuatu telah terjadi. Suara mendesing. Lu Yun bergegas keluar seperti kilat. Li Xinxin telah jatuh ke tanah sekarang. Tepat di depannya, seekor katak besar sedang menatapnya dengan lidah menjulur. Xinxin, aku sudah lama menyukaimu, maukah kamu menjadi istriku? Keluar dari sini. Li Xinxin sangat ingin muntah. Terakhir kali dia mencuci pakaian di tepi sungai, roh katak ini tiba-tiba muncul dari dalam air. Dia sangat ketakutan saat itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi makanan roh katak. Tanpa diduga, roh katak ini ingin mengejarnya. Belum lagi penampilannya yang sangat jelek, jerawat yang lebat di sekujur tubuhnya membuat kulit kepala orang mati rasa. Hehe, keluar, itu tidak mungkin, aku menyukaimu. Jadilah istriku, dan aku akan mentraktirmu makanan lezat dan minuman pedas. Mari kita punya banyak bayi. Dukun, setelah berteriak 2 kali, roh katak itu melompat jauh ke dalam tubuhnya. Halazi juga berbaring di sepanjang sudut mulut Tot Spirit. Siapa bilang kodok tidak bisa makan daging angsa? Li Xinxin sudah putus asa. Segera, dia menitikkan air mata yang menyakitkan. Namun, detik berikutnya, tubuh roh katak itu melayang di udara. Kemudian terdengar tawa bercanda dari belakang mereka, kamu hanyalah roh katak, apakah kamu layak makan daging angsa? Ah,
Ledakan, roh katak itu terlempar puluhan meter jauhnya. Baru pada saat itulah Li Xinxin melihat dengan jelas bahwa itu adalah Lu Yun. Pada saat ini, Lu Yun sedang menyeringai padanya, dan mengulurkan tangannya, berkata kepadanya, apakah semuanya baik-baik saja? Li Xinxin membuka mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya. Wah, tanpa diduga, roh katak itu menjadi marah setelah diusir oleh Lu Yun, dan terbang ke arahnya dengan lompatan yang dalam. Kamu bajingan, kamu berani merampok istriku. Kamu mencari kematian. Agak menyedihkan, tidak mudah baginya untuk memanfaatkan kesempatan dan menemukan kelemahan Li Xinxin. Sepertinya Anda akan berhasil sekarang, oke. Tanpa diduga, seorang pembuat onar tiba-tiba keluar. Ini akan mencegahnya menjadi marah. Hati-hati. Li Xinxin terkejut, namun, Lu Yun tersenyum menghina. Roh katak ini tidak lebih dari 3-500 tahun budidaya Tao. Bukankah tidak masuk akal membandingkannya dengan dia, Lu Yun? Detik berikutnya, tubuhnya ditendang keluar. Ledakan. Setelah bergulir beberapa kali, akhirnya berhenti. Melihat ia akan bangun, Lu Yun menoleh, menunjuk hidungnya dengan tidak sabar dan berkata, berhenti. Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Faktanya, Lu Yun juga melihat bahwa roh katak ini sifatnya tidak terlalu buruk. Itu sebabnya dia tidak memiliki niat membunuh, tapi jika katak ini tidak tahu seberapa tinggi langit dan tingginya, jangan salahkan dia. Tanpa diduga, begitu Lu Yun selesai berbicara, sudut mulut roh katak bergerak-gerak hebat, matanya berputar beberapa kali, lalu dia menangis. Dahi, Lu Yun bahkan tertipu oleh roh katak ini. Untuk apa? Aku ingin seorang istri, aku ingin seorang istri, aku ingin seorang istri. Lu Yun sangat berisik hingga kepalanya berdebar-debar. Dia melompat ke arah katak besar itu, mencubit mulutnya, dan berkata, jika kamu menangis lagi, aku akan memotong lidahmu. Gudong, roh katak menelan ludahnya, tidak berani menangis lagi, dan lari tanpa jejak dengan suara mendesing. Ketika Lu Yun melihat ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, sampah. Mata Li Xinxin berubah saat dia melihat ke arah Lu Yun sekarang. Dia berdiri, menggigit bibir tipisnya dengan lembut, dan menunggu beberapa saat sebelum berkata kepada Lu Yun, terima kasih. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, tapi jika orang ini mengganggumu lagi, katakan saja padaku. Setelah mengatakan itu, Lu Yun bersiap untuk kembali ke rumah. Tapi begitu dia berdiri, Li Xinxin berteriak kepadanya, hei, tunggu sebentar. Lu Yun memandangnya dengan bingung, apalagi yang ada di sana. Apa yang ingin kamu tanyakan? Mungkin aku bisa memberitahumu. Lu Yun berkata, saya ingin mengetahui 3 hal. Pertama, Anda membeli pakaian putih dan topeng di kota. Apa yang Anda lakukan? Apakah ada festival? Yang kedua adalah identitas Anda dan saudara Anda. Hal terakhir apakah hubungan antara para tetua di kota Beimingkun? Lu Yun hanya ingin tahu tentang hal pertama. Dia harus mengetahui 2 hal berikutnya. Li Xinxin berkata, bisakah kamu menemaniku jalan-jalan? Lu Yun tersenyum dan berkata, tentu saja. Dia tahu Li Xinxin ingin berbicara sambil berjalan. Dia tidak menolak. Setelah berjalan beberapa saat, Li Xinxin mulai berbicara dengan Lu Yun. Malam ini adalah festival 100 bunga suku Mingkun Utara, dan seluruh kota akan sangat ramai saat itu. Faktanya, festival ini tidak hanya dirayakan di kota Beimingkun saja, namun di seluruh penjuru Beimingkun. Baju putih dan topeng itu adalah pakaian formal mereka. Meskipun Li Xinxin menjalani kehidupan yang menyedihkan sekarang, dia tetap ingin berpartisipasi dalam festival ini. Karena ini adalah kepercayaan suku Beimingkun. Dia sebenarnya menyiapkan satu untuk kakaknya. Karena Lu Yun dan yang lainnya ada di sini, mereka masih harus membeli pakaian dan topeng seperti itu. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa keluar rumah malam ini. Lagi pula, tanahnya penuh dengan orang-orang yang mengenakan pakaian putih. Hanya dia dan Peng Dong yang akan dianggap alien jika mereka tidak mengenakan pakaian apapun. Kedua, tidak menghormati tradisi masyarakat Beimingkun. Lu Yun benar-benar tidak tahu bahwa mereka memiliki tradisi seperti itu. Namun yang dia maksud adalah semua orang dari suku Beimingkun akan berpartisipasi dalam festival semacam itu. Dia Mengqiu memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan suku Beimingkun. Jadi tidakkah mungkin untuk bertemu dengannya malam ini? Lu Yun tidak bisa menahan senyum ketika memikirkan hal ini. Sangat bagus, sangat bagus. Melihat Lu Yun tersenyum karena suatu alasan, Li Xinxin tampak bingung dan bertanya, Tuan Lu, mengapa kamu tertawa? Lu Yun terbatuk ringan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita bicarakan hal kedua, identitasmu. Bagi Li Xinxin, masa lalu ini mungkin sangat menyakitkan. Tapi dia mengenal Dai Mengqiu, yang merupakan petunjuk penting dari kunci masalahnya, jadi Lu Yun tidak bisa menyerah. Ketika Li Xinxin mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menurun, dia dan saya harus dianggap sebagai sahabat. Mereka harus dianggap sebagai sahabat, bukan? Apa kata-kata ini? Jika Anda seorang sahabat, Anda adalah sahabat, jika Anda bukan sahabat, Anda bukanlah sahabat. Apa artinya menjadi sahabat? Namun, Lu Yun tidak menyela Li Xinxin. Li Xinxin bergumam, kami sudah saling kenal sejak kami masih muda. Ayah saya adalah pemimpin suku Beimingkun sebelumnya, tetapi pemimpin suku Beimingkun saat ini membunuh ayah saya dan sendiri yang naik tahta.
Setelah dia merebut posisi ini, awalnya dia memburu kami sebentar, tapi kemudian, karena tekanan dari berbagai suku, mereka berhenti menghukum kami, sehingga kami bisa bertahan hidup. Dai Mengqiu sebenarnya adalah putri dari Soul Eater Kun. Tetapi Dai Mengqiu kemudian diadopsi oleh orang tua angkatnya. Kata-kata Li Xinxin mengejutkan Lu Yun. Lu Yun juga langsung memahami beberapa hubungan ini. Kun pemakan jiwa yang bisa mengambil ayah Li Xinxin yang tidak dikenal memiliki hubungan tuan hamba atau hubungan pertemanan dengan ayahnya. Namun Soul Eater Kun memilih untuk membunuh ayahnya dan mengambil posisi ini. Dan hubungannya dengan Dai Mengqiu ketika dia masih kecil seharusnya sangat baik. Jadi sekarang Dai Mengqiu adalah putri dari musuh pembunuh ayahnya dan dapat dianggap sebagai temannya. Namun setelah mendengar ini, Lu Yun tidak memahami sesuatu, dan berkata, sekarang saya punya pertanyaan. Saya sangat bingung. Bisakah Anda menjawabnya untuk saya? Li Xinxin memberi isyarat mengundang dan memberi isyarat kepada Lu Yun untuk mengatakannya. Lu Yun lalu berkata, lalu mengapa Dai Mengqiu tidak berada di sisi Soul Eater Kun, melainkan diburu kemana-mana. Lu Yun dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan para pengawal Bei Ming Kun saat itu. Mereka ingin menyingkirkan Dai Mengqiu. Sebelumnya, dia juga pernah mendengar dari Daxing bahwa Kun Bao dan Dai Mengqiu adalah sosok yang sangat dipedulikan oleh seluruh pemimpin senior klan Bei Ming Kun. Lu Yun selalu merasa aneh dengan hal-hal ini. Tapi setelah Li Xinxin mendengar pertanyaan ini dari Lu Yun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya melarikan diri ketika saya berumur 14 tahun. Sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang hal-hal itu. Melihat Li Xinxin benar-benar tidak tahu, Lu Yun tidak bisa bertanya lagi. Tapi mereka bisa berpartisipasi dalam festival 100 bunga malam ini. Saat itu, dia mungkin bisa bertemu dengan tokoh-tokoh besar dari klan Bei Ming Kun ini, dan mungkin saat itu, sebagian kebingungan di hatinya akan terjawab. Adapun hubungan internal klan Bei Ming Kun selalu sangat rumit. Karena perebutan kekuasaan tidak pernah surut, hal seperti ini saat ini sangat sering terjadi. Setelah berjalan berputar-putar, Lu Yun dan Li Xinxin bergegas kembali. Li Bao sudah menyiapkan makanan untuk Lu Yun dan yang lainnya. Setelah beberapa orang makan enak, Lu Yun menguap dan pergi tidur. Setelah dia mengetahui identitas Dai Mengqiu, dia tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan Dai Mengqiu. Selain itu, perasaan bahwa dia tiba-tiba memanfaatkannya sebagai pria bersenjata membuat Lu Yun merasa sangat tidak bahagia. Dengan cara ini, Lu Yun tidur sampai malam. Sampai Li Bao datang dan berteriak kepada Lu Yun, saudara Lu, bangun, bangun. Setelah diguncang seperti ini beberapa kali, Lu Yun terbangun dari tidurnya. Dia menyeka kotoran di mulutnya, menatap Li Bao dan bertanya, ada apa? Li Bao berkata, ini hampir jam 1. Festival 100 bunga kita akan segera dimulai. Sangat ramai di malam hari. Ayo pergi ke kota. Pada saat ini, Lu Yun menyadari bahwa Li Bao telah mengenakan pakaian putih dan mengenakan topeng lukisan. Kalau dipikir-pikir, semua orang mengenakan pakaian putih, celana panjang putih, dan sepatu putih malam itu, dan mereka semua tampak seperti sedang berduka. Namun, dia tidak tahan dengan Li Bao yang terus memanggilnya seperti ini, jadi Lu Yun tidak punya pilihan selain berganti pakaian sesuai permintaan Li Bao. Saat ini, Peng Dong dan Li Xinxin juga sudah berkemas. Tapi yang tidak disangka Lu Yun adalah katak besar itu muncul lagi di depan pintu. Setelah Lu Yun mengamatinya, dia memarahi, mengapa kamu di sini lagi? Katak besar itu tersenyum canggung, jangan salah paham, saya datang ke sini tanpa alasan lain, tidak ada maksud lain. Bukankah malam ini festival 100 bunga? Saya ingin ikut serta. Ia kemudian tertawa polos. Ketika Li Xinxin melihatnya seperti ini, tidak ada gunanya mengusirnya. Meskipun dia juga mengenakan pakaian putih seperti manusia, dia menemukan topeng perunggu besar entah dari mana dan memasangnya di wajahnya, yang membuatnya terlihat sangat lucu. Mereka semua sangat menyedihkan, dan Li Xinxin berhati lembut, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Lu Yun tidak bisa mentolerirnya, jadi dia menendangnya lagi. Melihat Lu Yun hendak mengambil tindakan, Li Xinxin menghentikannya, hei, saudara Lu, lupakan saja, biarkan dia mengikuti kita. Terima kasih, aku bersedia menjadi tungganganmu. Hei, Lu Yun berkata tanpa daya, kamu benar-benar anjing yang menjilati. Namun, dengan tunggangan gratis ini, Lu Yun tentu saja tidak akan menolak dan langsung melompat ke belakang katak besar itu. Walaupun benda ini dipenuhi jerawat, asalkan tidak mengeluarkan racunnya, tidak apa-apa. Setelah tidak ada ancaman, Li Xinxin tidak terlalu takut akan hal itu. Jadi dia menunggangi katak besar itu. Kodok raksasa itu sangat besar sehingga bisa menampung beberapa orang lagi. Setelah mereka semua duduk, katak besar itu berkata, ayo pergi. Meski terlihat melompat-lompat, namun tidak terasa naik turun sedikit pun saat diduduki. Lu Yun juga senang karena ini dan berkata, kodok besar, saya tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Kodok besar itu tertawa dan berkata, daging di punggungku banyak, jadi empuk. Lu Yun berkata, baiklah, iya, kamu bisa menjadi tungganganku hari ini. Jika saatnya tiba, aku akan menghadiahimu beberapa pil untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Tapi, jika kamu berani mengganggu Li Xinxin lagi, jangan salahkan aku karena berbalik dan berurusan denganmu.
Katak besar itu ketakutan dan berkata dengan cepat, saya tidak berani meminjamkan saya 10 keberanian lagi, tapi saya akan sangat senang jika Anda mengizinkan saya bekerja sebagai kuda untuk Li Xinxin. Engah, Peng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar di luar kemampuanmu untuk menjadi anjing yang menjilati. Saya terkesan olehmu. Hahaha, semua orang geli dan tertawa. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kota. Awalnya, Lu Yun dan Peng Dong berpikir bahwa tempat ini akan sangat menarik ketika semuanya putih di malam hari, tetapi ketika mereka tiba di kota, mereka menemukan bahwa tempat ini juga sangat indah saat ini. Meski semua orang mengenakan pakaian dan topeng berwarna putih, mereka semua terlihat bahagia. Selalu ada tawa dari semua sisi, barongsai, dan pemain sulap di mana-mana. Setelah Lu Yun melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget, saya pikir akan terlihat sedikit aneh jika mereka semua berpakaian putih, tapi saya tidak menyangka akan begitu semarak. Li Xinxin tertawa terbahak-bahak, benar, festival 100 bunga ini sangat meriah. Di jalan, berbagai orang yang lewat mengendarai monster-monster. Ada banyak sekali orang yang menjual segala jenis mainan aneh. Sesampainya di sebelah kios topeng, Li Xinxin mau tidak mau mengulurkan tangan dan mengambilnya. Pemilik toko yang memakai topeng memperkenalkannya, nak, ini adalah kepala drum iblis rubah baru yang dirilis tahun ini. Lihat, sosokmu sangat cocok dengan topeng ini. Li Xinxin sangat menyukai topeng ini. Namun, dia enggan membelinya lagi. Meskipun ayahnya pernah menjadi pemimpin suku Mingkun Utara, setelah Kun pemakan jiwa mengambil alih posisi ayahnya, dia terus mengejar mereka. Mereka sudah berada dalam kesulitan. Padahal, keduanya harus hidup hemat. Topeng yang dia kenakan sekarang juga paling murah, bahkan pakaiannya merupakan barang bekas yang dikembalikan orang lain saat festival 100 bunga tahun lalu. Topeng baru ini membutuhkan 50 koin harta karun. Ini adalah uang jatah sebulan untuk dia dan kakaknya. Tidak peduli betapa dia menyukainya, dia tahu bahwa uang jatah lebih penting dari ini, jadi dia menggelengkan kepalanya sedikit dan meletakkan barang-barang itu untuk bosnya, saya hanya melihatnya, dan saya tidak terlalu menyukainya. Lu Yun melihat bahwa dia sebenarnya sangat menginginkan topeng ini. Bahkan Peng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, gadis kecil ini benar-benar dalam situasi yang sulit. Tetapi ketika Li Xinxin mengembalikan topeng itu kepada bosnya mencibir, jika Anda tidak mampu membelinya, Anda tidak mampu membelinya. Bagaimana Anda bisa berpura-pura tidak menyukainya jika Anda orang miskin? Li Xinxin membuka mulutnya, dia ingin membela diri. Tapi sepertinya dia sangat miskin. Selain itu, terlalu banyak orang yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun. Itu sebabnya dia mengembangkan karakter yang tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Menarik napas dalam-dalam, Li Xinxin berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, detik berikutnya, lengan rampingnya dicengkeram oleh seseorang. Saat dia ditangkap, Li Xinxin dipenuhi keraguan. Lalu dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang, itu adalah Lu Yun. Meskipun dia dipisahkan oleh topeng, dia bisa merasakan Lu Yun tersenyum padanya. Saat dia tertegun, Lu Yun sudah mengalihkan perhatiannya ke bosnya, siapa bilang kita tidak mampu membelinya. Lu Yun membenci orang-orang yang paling meremehkan orang lain dalam hidupnya. Bos ini baru saja memukul moncong senjatanya, bukankah dia meminta hukuman? Jantung bos tiba-tiba berdetak kencang saat dia ditatap oleh Lu Yun. Entah kenapa, rasa takut menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Tapi kemudian aku memikirkannya, lalu kenapa? Miskin berarti miskin, apa gunanya berpura-pura? Ketika dia memikirkan hal ini, bosnya menjadi lebih berani, jika Anda punya uang, Anda harus membelinya. Lu Yun menyeringai dan menoleh untuk melihat ke sebuah kios di sampingnya. Semua topeng ini sangat mirip. Lu Yun punya banyak uang, dan dia punya uang dari semua ras. Dia mengangkat bahu, saya akan membiarkan Anda, orang yang meremehkan orang lain, melihatnya hari ini. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menghibur Li Xinxin, berbalik dan berjalan menuju kios di seberangnya. Hehe, saat ini, bosnya masih mengangkat lehernya tinggi-tinggi dan berteriak, hei, apakah kamu akan menghabiskan semua uangmu untuk membelinya? Sungguh menyakitkan menamparkan wajah yang bengkak dan berpura-pura gemuk. Ketika bos berteriak, semua orang di sekitarnya menoleh dan menatap Lu Yun. Meskipun wajah Li Xinxin berada di balik topeng, warnanya juga sangat merah. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit bersalah terhadap Lu Yun. Jika dia tidak membela dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menderita penghinaan seperti itu? Li Bao mengusap hidungnya dan berkata, saudari, menurutku saudara Lu sangat kuat. Ya, Peng Dong juga mencibir, saya akan segera menamparkan wajah bos ini. Saat ini, Lu Yun sudah menghampiri bos di seberangnya dan berkata, kemasi semua topeng ini. Bos di seberangnya langsung bingung, mau, semuanya. Lu Yun tersenyum dan berkata, ya, saya ingin semuanya. Bos mengira dia salah dengar. Topeng ini bernilai 400.000 koin harta karun saat ini. Ini adalah uang yang mungkin tidak dapat diperoleh oleh orang Bei Mingkun biasa dalam beberapa dekade. Para pedagang topeng ini bisa memperoleh barang-barang tersebut karena memiliki hubungan dengan pabrik topeng. Festival 100 bunga bisa berlangsung selama 7 hari, menjual topeng khusus ini. Jika bisnis mereka bagus akhir-akhir ini, jika mereka menjual setengahnya, mereka akan mendapat untung.
All inclusive tidak pernah terdengar sebelumnya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Bao. Lu Yun terdiam. Apakah bos ini tidak responsif? Oh, ya, itu dia. Setelah bos mengemas semuanya, dia menyerahkannya kepada Lu Yun. Totalnya 423.500 koin Baoling. Saya akan menghapus 500 itu dan memperlakukannya sebagai teman. Lu Yun tersenyum dan berkata, tidak, terlalu berat untuk membawa begitu banyak harta dan uang kembalian. Aku akan memberimu sesuatu yang istimewa sebagai gantinya. Dia dengan santai mengeluarkan 100 bunga manik. Manik 100 bunga ini terbuat dari sari ratusan bunga. Benda ini memiliki kemampuan memperpanjang umur. Berdengung, orang-orang yang melihat ke atas merasa mata mereka terbuka lebar. Kuncinya adalah ketika Lu Yun membuka perlengkapannya sekarang, semua orang dengan jelas melihat bahwa ada ratusan manik Baihua yang dikemas dengan padat di dalam perlengkapannya. Bolehkah aku menukarnya dengan ini? Oke. Bosnya tersenyum begitu keras hingga dia hampir tidak bisa menutup mulutnya lebar-lebar. Lu Yun berkata, tidak perlu mencarinya. Setelah itu, dia mengeluarkan masker wajah rubah yang baru saja dia kenakan dan berjalan ke arah Li Xin dan berkata, ini untukmu. Dia memandang bos di seberangnya dan berkata, semuanya terbakar. Tidak ada yang tersisa kecuali yang ini. Berdengung, jutaan, bos yang baru saja mengejek Li Xin sama gelapnya dengan pot. Saya tidak menyangka dia menjadi begitu kaya. Yang paling penting adalah dia sekarang menjadi orang seperti badut dan sangat malu. Dan begitu ketenaran ini menyebar, siapa yang akan datang kepadanya untuk membeli masker? Tertekan, dia benar-benar depresi sekarang. Setelah itu, dia mengendarai sepedanya dengan sedih dan mencoba menyelinap pergi. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuh Li Xin gemetar. Matanya menjadi lembab saat ini. Sejak kematian ayah dan ibu mereka, kedua saudara perempuan itu dipermalukan. Tidak ada seorang pun yang menonjol bagi mereka. Tidak ada yang peduli tentang mereka dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tapi saat ini, Lu Yun, perasaan itu seakan menghancurkan pertahanan batinnya dalam sekejap, membuat hidungnya sakit dan hampir menangis. Lu Yun bertingkah seperti pria jujur saat ini. Dia tidak memperhatikan air mata Li Xin. Sebaliknya, dia mendorong topeng di tangannya ke arahnya, ambil, pakai. Terima kasih. Li Xin mencoba yang terbaik untuk menenangkan kegembiraannya, lalu mengulurkan tangan untuk melepas masker di wajahnya dan memakai yang baru. Saat dia melepas topengnya, semua orang di sekitarnya tercengang. Sangat cantik. Kodok besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, dan melemparkan. Sayang sekali, bagaimana jika ini adalah istrinya? Sayang sekali, sayang sekali. Hei, siapa yang menyebutku jelek?